lagi sholat digigit nyamuk, dipukul nyamuknya, mati nempel di tangannya, di pakaiannya, spontan sholatnya batal. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu harus suci dari najis pakaian, badan, dan tempat. Nah ini pakaiannya, badannya terkena najis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamu lisani wa sadri bi kalimati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Perhatikan kaitan fikih dan tata ekonomi syariah. Untuk masyarakat masih kemarinnya menjelaskan tentang jenis hadis. Keseluruhan kemarin mereka menjelaskan. Terakhir sekali menjelaskan tentang telur. Hukum telur, walaupun dari hewan yang tidak halal untuk dimakan, hukum telur itu suci. Ketika buku wajar partifan, daerah yang keluar dari walau perempuan, juga dari yang mengatakan istilah tidak harus. Selanjutnya ada beberapa yang hadis itu dimaafkan hukumnya diubah. Ada yang dimaafkan di air dan di pakaian. Di air dan di pakaian itu adalah najis yang tak terlihat dengan mata telanjang. Ini bisa dicontohkan kata ulama, seandainya kita lihat ada lalat atau nyamuk hinggap di najis, kotoran hewan, kotoran manusia atau air kencing, darah, kemudian dia terbang dan hinggap di permukaan air yang kurang dari 2 kula, kita yakin ada najis di kakinya. Akan tetapi najis ini tak tampak, tak terlihat, maka hukumnya yu'fa. Begitu juga kemudian yang kedua, ma yu'fa anhu fi thawbi dunal ma', najis yang dimaafkan di pakaian akan tetapi tidak dimaafkan di air, yaitu darah yang sedikit. Ya. Jadi kalau pakaiannya kena darah apapun selain darahnya anjing atau babi, kena di pakaiannya, mau darahnya dia sendiri atau darah orang lain, selagi tidak terkategori banyak sedikit, ini uruf, takarannya itu, ukurannya itu uruf. Kalau banyak orang mengatakan itu banyak, ya banyak. Kalau kebanyakan orang mengatakan sedikit, maka hukumnya sedikit. Gitu. Dan berbeda hukumnya kalau walaupun setetes darah atau kurang dari setetes jatuh ke air yang kurang dari 2 kula, itu air langsung najis. Jadi darah ini dimaafkan di pakaian, tidak dimaafkan di air. Jadi kalau pakaiannya kena darah sedikit nggak apa-apa. Atau yang sering itu uang ya. Uang habis beli ayam, beli daging, kadang-kadang uang kertasnya ada bekas darah, taruh di dompet, taruh di kantong, kita kan sholat kita bawa, nggak apa-apa, ma'fu, karena sedikit terkategorinya. Yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma' duna thawbi, yang dimaafkan di dalam air, cuman tidak dimaafkan di pakaian.
yaitu al-maitatul lati la dama laha sa'ilah, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir ketika disembelih atau dipotong bagian tubuhnya. Ini kebanyakan serangga ya. Kata ulama yang paling besar itu cicak, cicak sampai bawahnya. Kalau ada cicak, kecoa, lalat, semut, nyamuk mati di permukaan air, itu dimaafkan hukumnya, artinya airnya tidak najis, asalkan kemarin tidak berbau, tidak busuk ya, membusuk di situ. Yang kedua, tidak sengaja ditaruh, habis dimatiin sengaja ditaruh di air kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula atau lebih itu nggak berpengaruh sama sekali kemarin ya. Nah, berbeda keadaannya kalau najis tadi, nyamuk, jangankan nyamuk ya, kakinya nyamuk, kakinya semut, sayapnya nyamuk, sayapnya lalat, ada di pakaian ketika kita sholat, batal pakaian sholat kita. Sama yang lagi sholat digigit nyamuk, dipukul nyamuknya, mati nempel di tangannya, di pakaiannya, spontan sholatnya batal. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu harus suci dari najis pakaian, badan, dan tempat. Nah ini pakaiannya, badannya terkena najis. Itu kan kecil, memang kecil, cuman dimaafkannya hanya di air, di pakaian tidak. Ma la yu'fa anhu mutlaqan. Terakhir yang tidak dimaafkan sama sekali hukumnya itu selain najis yang dirincikan sebelumnya. Kemudian benda najis itu dia tidak akan bisa menjadi suci kecuali ada 2 ya. Baru sudah kita jelasin. Yang pertama adalah khamr, arak, perasan anggur atau perasan dari buah-buah yang lain difermentasi sudah menimbulkan asam yang memabukkan ya. Nah ini dalam prosesnya, karena di zaman Nabi itu banyak cuka yang dihasilkan dari buah-buahan, apel, anggur. Ketika difermentasi dia itu berubah menjadi khamar dulu, berubah menjadi arak terlebih dahulu sebelum akhirnya menjadi cuka. Nah setelah menjadi cuka ini dia suci. Kan kata ulama, memang asalnya dia itu suci, anggur, apel itu suci. Setelah difermentasi, diperas, difermentasi, itu syaratnya kalau mau jadi cuka harus nggak dicampur apapun. Kalau dicampur apapun dia tetap jadi najis. Nggak akan, walaupun dia berubah menjadi cuka, cukanya terkontaminasi najis. Karena zat yang menyampur tadi, dia jadi mutanajis. Ketika khamarnya udah menjadi cuka, harusnya suci. Kesuciannya itu dicampurin dengan yang campuran tadi ini menjadi najis, arak. Maka enggak akan bisa menjadi suci. Nah kalau enggak ada campuran apapun, murni, ketika menjadi cuka, maka menjadi suci kembali. Jadi di awalnya suci menjadi najis karena khamar tadi, kemudian berubah menjadi suci. Yang kedua kemarin, kulit binatang bukan dari babi ataupun anjing yang mati tanpa disembelih. Binatangnya baik binatang yang halal ataupun tidak halal untuk dimakan, itu menjadi suci. Kemarin ya, hewan apapun kalau matinya tidak disembelih itu langsung menjadi bangkai semua bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Baik hewan itu halal untuk dimakan atau tidak halal untuk dimakan, langsung jadi bangkai. Hewan yang tidak halal untuk dimakan disembelih pun tetap bangkai bagian tubuhnya. Kalau yang halal untuk dimakan, ketika disembelih semua bagian tubuhnya suci. Nah sekarang ada hewan, mau dia halal dimakan atau tidak halal untuk dimakan, mati kita temuin.
kambing, sapi. Atau ada biawak nggak dihalal untuk dimakan ya. Ada buaya mati. Kulitnya mau dimanfaatin, bisa nggak? Bisa. Asalkan disamak terlebih dahulu. Dibersihkan bagian lendirnya, bagian lemaknya, sama bulunya. Bulunya nggak boleh tersisa. Yang suci itu kulit aja tanpa bulu. Kalau bulu tidak menjadi suci. Gitu. Kecuali kalau bulu itu yang nempel di kulit, bulu yang berasal dari hewan yang halal untuk dimakan dan disembelih, maka bulunya pun tetap suci. Kayak sebagian beduk kita lihat masih ada bulunya dari kulit sapi, kulit kambing, mungkin yang kambingnya besar. Itu suci. Jadi beda ya. Ada yang dari hewan. Hewan kan semasa hidupnya semuanya suci. Kecuali babi dan anjing kita katakan ya. Nah, ada kulit hewan itu yatanajjasu bil maut, ketika mati baru dia menjadi najis. Semasa hidupnya kita enggak najis pegang. Itu hewan yang tidak bisa dimakan secara mutlak atau yang bisa dimakan cuman matinya tidak disembelih juga menjadi najis. Itu dosa ya. Orang melihara sapi, melihara kambing, melihara kerbau, mati enggak disembelih karena sakit, udah mati. Dia paksain juga, dia potong, dijual. Itu jual najis ya. Dosa orang tersebut. Nah, kita yang beli enggak tahu apa-apa, makan halal-halal aja. Halal-halal aja. Karena syariah cuman menghukumin yang zahir ya. Apa-apa. Boleh-boleh aja. Atau ditipu, katanya daging sapi atau daging babi dimakan. Enggak apa-apa, enggak haram, enggak dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ini ya, bagian tadi. Adapun termasuklah hewan buas, singa, harimau, boleh dimanfaatkan kulitnya, cuman tanpa bulu. Adapun yang memajang bulu harimau, kulit sama bulunya diharamkan di dalam Islam, enggak boleh. Sebagian buat pajangannya, sebagian malahan dibuat patungnya dengan kulit yang asli. Diharamkan, tidak dibenarkan di dalam Islam. Untuk hewan buas secara khusus, hewan buas ya. Baik. Kalau ditaruh di dompet dibawa sholat, kemarin udah kita jelasin, najis juga kan ya, tidak dibenarkan. Nah, kalau kulitnya aja yang disamak, samaknya itu total ya dan bersih, tuntas. Tandanya kalau dia rendam di dalam air dalam waktu yang lama pun dia tidak kembali berlendir atau berbau, berarti samaknya tuntas. Nah, ini lebih banyak kulit-kulit hewan yang dipakai untuk tekstil ya, untuk kebutuhan pembuatan berbagai macam produk tekstil, termasuklah kulit buaya, kulit biawak yang sering ditanyakan. Kalau disamak suci dan boleh dimanfaatkan. Kalau udah suci ya boleh bawa sholat. Yang dibuat tas, yang buat ikat pinggang dan yang lain, sepatu. Selanjutnya, aqsamun najasat wa kayfiyatu izalatiha, jenis-jenis najis dan cara untuk menghilangkannya. Jadi najis itu kan dibagi menjadi 3. Pembagian najis menjadi 3 itu sebenarnya pembagian dari cara untuk menghilangkan najisnya. Jadi diklarifikasi, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah an-najasatul mughalladah, najis mughalladah, wahya najasatul qalbi wal khinzir. Ini adalah najis yang berasal dari
babi dan anjing. Wa far'i ahadihima, atau keturunan salah satunya. Keturunan salah satunya. Artinya salah satu induknya itu dari babi atau anjing, kawin silang. Jarang sih binatang kawin silangnya. Man kalau terjadi ya mana induknya, mau dia emaknya atau yang jantannya, yang babi atau anjing, tetap hukumnya itu najis walaupun bentuknya beda. Babi kawin sama domba, anaknya domba bentuknya, ngembek juga. Hukumnya apa? Ini domba, cuman hukumnya hukum babi, nggak bisa dimakan, najis. Semua bagian tubuhnya najis. Cuman kita jelasin kemarin ya, kalau anjing mungkin jarang berkeliaran, babi jarang, anjing yang sering berkeliaran ya. Kalau kita kering sama kering itu tidak menularkan najis. Jadi kita lagi jalan, tahu ada anjing lewat kena ke samping kita. Anjingnya kering, pakaian kita kering, itu nggak najis. Jadi nggak repot, nggak usah repot-repot bersihin kan. Cuman kalau salah satunya basah, mau pakaian kita yang basah, anjingnya kering, atau anjingnya basah, pakaian kita kering, nah itu udah jadi najis. Nah, kalau bagian tubuhnya yang sesuatu yang terlepas dari tubuhnya dan itu basah ya, kotorannya, kencingnya, air liurnya, itu udah pasti najis. Nah, kalau terkena baik lantai, pakaian ataupun apapun yang suci terkena dari najis ini. Lianal qa'idah taqul innal far'a wal akhas min aslihi fin najasah. Sebab tasmiyah bil mughalladha li'anna syari' ghalladha fi hukmaha. Dinamakan mughalladha karena di dalam syariat cara menghilangkan najis ini memang lebih diberatkan, lebih berat dari kebanding najis yang lain. Kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkan najis ini, tathurun najasatul mughalladha bi sab'i ghasalat ba'da izalati ainiha. Najis mughalladha menjadi suci dengan 7 kali ghasalat, siraman, ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya. Ainnya ini benda najisnya. Benda itu di dalamnya terdapat 3 hal, bau atau warna atau rasa. Salah satu aja masih ada sifatnya, itu mengindikasikan bendanya masih ada. Jadi hilangin dulu. Ini sama aja ya, ntar di mutawasito juga sama, di jenis yang lain kecuali mukhaffafah aja. Kalau mau menghilangkan najis, benda najisnya ambil dulu, jangan disiram air langsung. Kalau disiram air, selama najis itu masih utuh, masih bulat, sepanjang air itu mengalir, tempat itu juga terkena najis. Yang harusnya najisnya cuma ada di satu tempat, akhirnya bisa menjadi menyebar di mana-mana. Harusnya dihilangkan dulu najisnya. Sama ini ya, kalau ada muntahnya anjing, kalau babi jarang gitu ya, anjing lah biasanya. Kotorannya atau kencingnya kena di pakaian kita. Caranya begini, dibersihkan dulu. Jadi bagian yang kena najisnya dibersihkan dulu. Kalau mau pakai sabun boleh, nggak apa-apa. Udah kira-kira nggak ada lagi, baru yang ini berlaku. Disiram sebanyak 7 kali dengan air. Jadi airnya yang mengalir ke tempat
yang terkena najis tadi. Ihdahunna biturab, dari salah satu 7 kali siraman itu, 7 kali basuhan tadi, salah satunya harus dicampur dengan turab, tanah atau debu. Wal afdal an yakuna wad'u turab fil ghaslatil ula. Afdalnya tanah tadi dicampur di basuhan yang pertama. Tanah kalau dicampur dengan air, airnya tetap suci dan mensucikan ya. Karena tanah itu disebut mujawir, bukan mukhalid ya, di pembahasan air kemarin. Tetap status airnya tetap suci dan mensucikan. Hatta law asabahu rasyas fi ayyi fayaghsil ma asabal bil ma duna turab bi adadi ma bagiya minal ghasal. Kenapa afdalnya ditaruh di basuhan yang pertama? Karena begini, selama proses mensucikan najis itu, kalau kita yang pertama kita udah pakaiin tanah, basuhan yang pertama. Basuh lagi yang kedua, ketiga, keempat. Pas basuhan yang keempat, cimpratannya mencimprat kena pakaian kita yang lain masalah. Yang itu cuman harus dibasuh 3 kali aja, karena ini kan menyisakan 3 kali dan nggak perlu lagi pakai tanah. Kalau seandainya belum pakai tanah, yang itu pun perlu pakai tanah, yang ini juga perlu pakai tanah di 3 kali yang tersisa. Ini juga 3 kali. Jadi sebelum dia suci, kalau dia nyimprat airnya ke tempat yang lain, itu bisa kena najis juga dalam prosesi mensucikan najis. Cuman yang agak sulit kan cuman yang dari anjing sama babi. Makanya banyak yang menghindar. Benar umat Islam boleh nggak melihara anjing? Melihara anjing itu boleh hanya untuk menjaga. Boleh untuk menjaga rumahnya. Sewa satpam mahal kan, cari anjing aja yang agak besar dikit. Cuman anjing yang jaga itu yang besar ya. Kalau anjing yang sebesar tikus, sebesar kucing, jaga apaan? Itu mah nggak bisa jaga. Yang kayak gitu nggak bisa dipelihara berarti. Dia cuman bisa untuk menjaga sama untuk berburu. Kalau berburu ini syaratnya dia sudah dilatihnya setiap ada mangsa dia cuman melumpuhkan aja, tidak membunuh, apalagi memakan bagian tubuhnya. Harus sudah terlatih, namanya kalbul muallam. Jadi boleh muslim melihara anjing dengan syarat ini, salah satu dari 2 hal ini, atau dua-duanya, untuk jaga juga, untuk berburu juga boleh. Cuman konsekuensinya malaikat rahmat gak masuk rumahnya selagi masih ada anjing. Malaikat rahmat tuh gak masuk rumah yang ada anjingnya sama yang ada patungnya. Patung itu harus besar ya? Enggak, kecil juga patung. Patung. Dan banyak celakanya di rumah kita itu. Ya, ada pajangan dari keramik, bentuknya ada yang manusia utuh, kecil dia, ada yang elang bentuknya, kadang di kursi ya, elang utuh, elang itu nggak boleh. Patung utuh tuh nggak boleh, haram. Di Jambi zaman kita kecil dulu, patung yang ada cuman separuh badan atau kepala aja. Nah itu nggak diharamkan. Itu Bandara Lama itu masih ada ya, separuh badan aja. Ya belakangan utuh dibuat patungnya. Itu sama kayak berhala, hukumnya haram. Di hari kiamat yang buat ini akan dipaksa oleh Allah untuk menghidupkan, tiupkan ruh di patung yang kau buat. Dia nggak akan bisa dan akan disiksa di hari kiamat. Jangankan patung
Lukisan aja nggak boleh lukis utuh badan. Kalau lihat lukisan-lukisan ulama, kenapa cuma separuh badan aja? Karena batas itu aja yang boleh. Kalau sampai utuh berarti pelukisnya enggak, bukan ulama ya, ulama nggak tahu dia yang dilukis. Berarti pelukisnya nggak apa? Nggak paham. Hadisnya sahih itu ya. Baik. Selain malaikat rahmat gak masuk, konsekuensinya ini najis-najis kayak gini nih. Susah dia apa? Dia sucikannya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan oh itu orang Islam ada melihara haram, nggak boleh secara mutlak juga kita katakan. Cuman repot juga hidupnya, pasti repot kalau sampai masuk ke rumah ya. Karena najis ini kita berlaku. Cuman najis ini nggak bisa spontan kan, harus basah dulu. Secara kaidah ini bukan najis babi atau anjing aja, semua kaidah. Kita katakan al-jaf wal jaf tahir bila khilaf. Kering ketemu kering itu suci tanpa ada silang pendapat di antara ulama. Kering sama kering. Jadi najis yang kering ketemu sesuatu yang suci. Itu hukumnya suci. Kan kita jelasin ya, kalau kita mandi bawa handuk ke kamar mandi, handuknya jatuh ke lantai kamar mandi, apa hukumnya? Walaupun basah itu lantai kan suci, nggak ada najisnya. Kecuali kita baru kencing di situ, belum disiram, jatuh handuknya. Sebagian orang terlalu berlebihan di dalam najis menimbulkan was-was. Repot lah, baru ambil, cuci lagi, nggak seperti itu. Baik. Ini ya, harus disucikan 7 kali. Walidzalika thalatha kaifiyat. Cara mencampur tanahnya itu ada 3 cara. Yang pertama, masjil ma' bitturab hatta yatakaddaru thumma wada'ahu ala mahalin najasa wa hiyal afdal. Yang pertama, debu atau tanah tadi dimasukkan ke dalam air, dicampur, diaduk sampai rata, baru disiramkan di tempat yang terkena najis. Pakaian, badan ataupun tempat. Teras rumah kita ada anjing, tahu dari mana, pup di situ. Pup. Cara mensucikannya jangan semuanya disiram air, najis semuanya jadinya kan repot. Cara menghilangkan najis itu pupnya diambil, dibuang ya. Masih menyisakan sedikit, itu juga dibersihkan. Kira-kira masih ada, pakai tisu basah. Sampai udah selesai, kira-kira nggak ada lagi bau, warna dan rasa. Nah itu disiram sebanyak 3 kali, salah satunya dengan debu. Cuman siram di posisi situ aja, nggak perlu harus dialirkan ke banyak tempat begitu. Jadi disiramkan, dikeringkan, dikeringkan sampai 7 kali. Nah kalau najis yang lain cuman 1 kali aja. Makanya kaum muslim itu nggak mau berhubungan dengan babi dan anjing karena proses pensuciannya itu sulit. Ini dari mana? Dari hadis yang sahih. Idza walagal qalbu fi ina ahadikum falyaghsilha 7 marrat ihdahunna bit-turab. Apabila ada anjing yang minum di salah satu wadah kalian, maka bersihkanlah sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Ini ya. Yang paling gharib di dalam mazhab Imam Malik dikatakan ya,
Kepastiannya kita tanya muftinya sendiri. Dalam mazhab Maliki, anjing itu suci. Anjing itu suci. Katanya yang paling banyak megang mazhab Maliki ini di Singkiti, Mauritania, sama di Maroko ya, di Maroko katanya. Allah alam, muslim sana pada melihara anjing enggak? Kalau enggak juga kan berarti ada sesuatu yang mereka hindari, sama aja kayak Syafi'i. Banyak pendapat yang dinukil di dalam mazhab Syafi'i dari mazhab yang lain itu kadang enggak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tidak sesuai fakta yang di lapangan. Kadang-kadang tuh ada yang menggelitik, yang menggelikan. Kadang-kadang kalau orang, ini adalah ulama yang paham 4 mazhab. Ulama yang paham 4 mazhab. Kadang-kadang menggelikan ucapan seperti itu. Enggak segampang itu orang mau paham 4 mazhab. Enggak semua. Di mazhab Syafi'i itu kalau kita baca enggak kelar-kelar. Total buku berapa? Jutaan kitab. Habis umur kita enggak selesai juga baca itu kitab, dan permasalahan terus mutajaddid. Terus terperbaharui. Kayak disebut fikih itu adalah lautan yang tak bertepi. Jadi satu madhab aja sulit untuk mutkin di dalamnya, apalagi mau 4 madhab. Kalau cuman sekedar kayak gini aja nyebut-nyebutin hikayat-hikayat di madhab lain, itu bukan berarti paham 4 madhab ya, sekedarnya aja berarti itu. Cuman orang banyak berlebihan kadang. Baik. Selanjutnya masjid ma'bil turab hatta yatakaddaru, itu tadi ya. Dalam mazhab Hanafi, najis mughalladha ini sama kayak mutawasito aja, satu kali aja disiram gitu, nggak usah pakai debu. Ya setidaknya lah ya, ada hikayat agwal yang memungkinkan kita kalau dalam posisi sulit untuk memakainya. Cara yang kedua, wad'ut turab ala mahallin najasa summa sabbal ma' fawqahu. Yang pertama itu yang paling afdal tadi ya, air dicampur dengan debu. Yang kedua, debunya ditaruh di tempat najis, kemudian baru disiram air. Yang ketiga, sabbal ma' ala makanin najasa. Yang ketiga, siram air dulu di tempat najis, baru ditaruh debu atau tanah, baru disiram lagi air untuk kesekian kalinya. Ini salah satu dari 3 cara. Dan ada cara yang paling gampang ya, lebih gampang untuk menghilangkan najis yang berasal dari babi atau anjing atau cabangnya, dengan cara kita pergi ke tempat sungai ya, yang airnya keruh. Keruhnya itu karena sudah bercampur dengan lumpur atau tanah atau debu. Jadi cukup 7 kali nyelupin di sungai itu, atau tunggu 7 kali aliran air ngalir, udah langsung suci. Nah, paling gampang kalau yang najis begini, tinggal ke kali atau ke sungai yang ngalir airnya, tinggal disucikan dan cukup. Dan dalam prosesi mensucikan najis itu tidak diperlukan sabun ya, tidak diperlukan sabun. Baik. Sabun yang berlebihan, kalau tidak ada air yang dialirkan, itu juga tidak mensucikan. Wanginya kadang cuman menutupi baunya najis, bendanya masih ada, zatnya masih ada. Baik, ini yang pertama. Yang pertama najasatul mughalladhah, yang sulit ya. Jadi 7 kali itu terhitung setelah benda najisnya hilang. Kalau najisnya belum hilang berkali-kali pun sampai dia hilang, baru setelah hilang itu dihitung 7 kalinya. Per 1 kali baru mulai dihitung. Selanjutnya ats-tsaniyah, yang kedua, an-najasatul mukhaffafa, najis mukhaffafa. Mughalladhah itu berat ya. Kalau mukhaffafa ringan. Sababut tasmiyah bil mukhaffafa, penyebab dinamakan mukhaffafa li'anna syari'a khaffafa hukfi hukmiha, karena syariat membuat hukumnya itu ringan.
Wahyal lati tatawafar fiha arba'atu syurut. Najasatul mukhaffafah itu yang terpenuhi 4 syarat di dalamnya. Al-awwal an yakuna baulan. Yang pertama, najisnya itu berupa air kencing. Yang kedua, an yakuna min sabiyyin. Air kencing ini harus berasal dari anak laki-laki, anak perempuan enggak. Kenapa anak perempuan enggak? Katanya li ta'abbud, karena memang warid nasnya seperti itu. Itu ta'abbudi sesuatu la yu'gal atau la yudrik makna. Maknanya itu enggak ditahuin. Kenapa? Sebabnya seperti itu. Na ta'abbad bihi. Udah taslim enggak syariat? Sebagian ulama enggak, katanya ada hikmahnya. Karena kencingnya anak laki-laki itu tidak sepekat kencingnya anak perempuan. Li'annahu yabtala daiman bihamlihi. Ada yang mengatakan ini suatu bentuk keringanan yang diberikan syariat kepada orang tuanya, terutama ibunya. Karena biasanya kalau hamil anak laki-laki itu lebih beratnya, lebih banyak tantangannya ketimbang anak perempuan. Nah, jadi ketika lahir diberikanlah konsekuensi keringanan ini untuk anak laki-laki yang air kencingnya. Ini mah zaman dulu ya, zaman kita kecil orang tua kita mah susah, nggak ada banyak popoknya, belum ada popok. Kalau zaman sekarang mah enak. Kadang-kadang aja tembus, tinggal main buang aja. Kalau zaman dulu apalagi musim hujan begini, cucian enggak kelar-kelar, tuh anak baru dimandiin toto kencing, toto pup, ya enggak dipakaian, ganti lagi pakaiannya, pakaian bayi harus banyak zaman dulu. Kalau sekarang gampang. Li'annahu yubtala da'iman bihamlihi wa qila li'anna aslahu khilqatan min ma'in wa tin. Kenapa ada yang mengatakan laki-laki itu diciptakan dari tanah dan air. Beda perempuan, perempuan diciptakan dari daging dan darah. Sayyidah Siti Hawa itu kan diciptakan dari rusuknya Nabi Adam ya, dari manusia. Beda Nabi Adamnya diciptakannya dari tanah dan air. Waqila li'anna bulughahu bima'i tahirin mani. Ada yang mengatakan karena anak laki-laki itu kalau balignya kan dengan apa? Dengan air mani atau sperma. Beda dengan perempuan, kebanyakan dia dengan head, yaitu darah ya. Alhasil itulah sebagian kenapa dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ini baru yang kedua tadi ya. Yang pertama harus air kencing. Jadi kalau pupnya enggak, air kencingnya aja. Sama yang kedua an yakuna min sabi. Yang kedua air kencing ini berasal dari anak laki-laki. Yang ketiga an la yablughas sabiyyu haulaini sanatain. Anak laki-laki tadi umurnya belum sampai 2 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. 2 tahun ya. Yang keempat an la yut'ama ghairal labanin litaghaddi. Dan anak ini belum makan sama sekali selain ASI ibunya. Jadi masih minum ASI aja. Kalau udah dikasih pisang, dikasih bubur udah enggak, najisnya udah mutawassitah yang ketiga. Bayi kalau umur 6 bulan udah mulai dikasihin bubur sama orang tuanya. Kalau udah dikasih bubur, najisnya udah beda. Kalau belum dikasih bubur, umurnya masih di bawah 2 tahun, ini masih bisa air kencingnya itu hukumnya mukhaffafah. Nah, yang 2 tahun juga anak kalau di 2 tahun kurang, kalau pakai hitungan tahun dalam fikih itu harus tahunnya Hijriah. Termasuklah yang 15 tahun kalau anak baligh itu hitungannya Hijriah bukan Masehi ya.
Hijriah itu lebih sedikit daripada Masehi. Anak yang di bawah 2 tahun kalau disusuin itu bisa jadi anak susuan untuk ibu susuannya, dan efeknya ntar sama saudaranya atau semua anak yang pernah nyusuin sama ibu-ibu ini jadi saudara sesusuan, nggak batal wudhu. Efek kedepannya ini mahram, nggak boleh nikah. Ini zaman dulu yang susu formula kurangnya orang banyak main susuin aja. Kalau di dalam Islam nyusuin juga lihat ibunya, hati-hati karena air susu itu berpengaruh kepada tabiat itu anak. Kalau mau cari perempuan yang soleh, ya, cari yang soleh. Kalau mau nyusuin anak, kalau yang nggak beres ya nggak. Kalau ngomong sembarangan, nggak pernah tutup aurat, apalagi bukan muslimah, bahaya, berpengaruh kepada tabiat anaknya. Tabiat itu kan dari keturunan. Al-irqud dassas kata Nabi. Al-irqud dassas. Kata Nabi, takhayyaru li nutafikum. Carilah tempat rahim yang baik untuk nutfah kalian, untuk sperma kalian, untuk mendapatkan anak. Maksudnya cari calon yang baik. Dari apa? Li'annal irqad dassas, karena tabiat itu nurun ke anak. Makanya kan calon perempuan idaman, termasuk laki-laki idaman untuk perempuan ya. Yang pertama agamanya, itu faktor utamanya. Ya percuma aja keturunan anak-anak baik-baik, sholat kagak, dia nggak tahu, nggak paham agama sama sekali. Ya, ini nggak baik. Kan'an itu anak Nabi Nuh, apa kurang baik lagi anak Nabi langsung ya. Masuk neraka juga nasul Quran. Bini Nabi Nuh, bini Nabi Lot, bininya lagi masuk neraka juga karena nggak ngikut agamanya, nggak ngikut syariatnya. Yang kedua termasuk ya keturunan orang soleh. Nasab itu berpengaruh. Nabi Khidir ketika sama Nabi Musa ada dinding yang mau jatuh di satu desa. Beliau baru keluar dari desa tersebut, mau cari tempat untuk nginap, gak ada yang ngasih. Tahu-tahu ditopang sama Nabi Khidir. Kenapa mau jatuh ini? Ngapain ditopang? Dia nolong kita keja, ente mau nolong dia. Di bawahnya ada harta anak yatim. Anak yatim itu fakana abuhuma, 2 orang anak yatim itu ayahnya soleh. Jadi dijaga ini hartanya karena kesolehan ayahnya. Di dalam tafsir ayah yang dimaksud bukan ayahnya langsung, datuk yang ke-7 dari jalur ibunya dijaga. Apalagi kalau langsung dari keturunan orang tuanya. Jadi berpengaruh ya. Cuman ya tidak secara langsung. Kalau guru kami mengatakan kullul bait lahul hammamat. Setiap rumah itu pasti ada WC-nya ya. Pasti ada WC. Setiap anak dalam keluarga itu ada yang jadi WC-nya biasanya ya. Artinya ada yang nggak bisa diatur, ada ya biasanya. Apalagi kaum salihin. Salihin itu kalau nggak dari istrinya, dari anaknya ujiannya. Nabi Lut dari istrinya ya. Nabi Nuh anak dan istrinya. Ya, kaum saleh itu kalau nggak dari anak, dari istri. Baik. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut tadi ya. Jadi anak kalau di bawah 2 tahun disusui itu jadi muharramah, jadi mahram ya. Cuman kalau 2 tahun lebih itu enggak ngaruh. Karena ada yang nanya kan, itu kalau suami minum ASI ibunya jadi anak susunya dong. Jadi batal dong pernikahan. Enggak, suaminya enggak 2 tahun umurnya mah. Ya, udah lebih. Apa hukumnya boleh? Enggak, boleh aja minum susu. ASI kan diperjualbelikan sekarang. Kalau kita beli ASI misalnya untuk minum sendiri boleh. Jual beli ASI sendiri boleh enggak? Kata Imam Nawawi boleh. Boleh. Kalau zaman dulu itu tidak diperjualbelikan, disewakan. Jadi zaman Nabi kan, zaman Nabi kecil tuh, Nabi disusuin kan. Memang banyak orang-orang dusun itu datang ke kota nyari anak untuk disusuin, dibayar.
per bulan, per tahun. Nabi ini sebenarnya yang pertama kali dituju. Oh, anaknya Abdul Muthalib punya cucu. Ayo kesana. Mana bapaknya? Bapaknya udah meninggal. Langsung melengos semua, nggak ada yang ngambil. Karena ngarapin bayaran dari bapaknya meninggal. Ya, sukarela, nggak ada istilah. Ya zaman dulu kan belum ada agama, belum ngerti anak yatim. Anak yatim itu dimuliakan itu di dalam Islam setelah datangnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sendiri. Sebelum itu kan belum ada. Baik, selanjutnya cara menghilangkannya tathuru birrajil ma' alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha wa awsafiha. Cara menghilangkan najis mukhaffafa ini cukup dituangkan air aja. Contohnya di karpet ada kencing anak yang masih kurang dari 2 tahun tadi ya, belum makan, belum minum. Kalau obat nggak apa-apa. Kalau tahnik pakai korma, pakai madu nggak apa-apa kalau untuk tahnik, nggak masalah. Cuman kalau untuk makan, nah ini jadi mutawassithah ya. Najis yang ketiga. Nah kalau itu cukup disiram air aja, nggak usah ngalir. Ditambahkan air, kira-kira bau, warna dan rasanya hilang. Cukup. Kalau enggak, keringkan dulu najisnya, udah siram air. Nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa, udah airnya pun suci yang disiram itu, nggak perlu lagi. Karena Nabi zaman dulu ada 5 anak yang dia kencing di pangkuannya Nabi. 2 diantaranya cucunya Hasan dan Husain, yang laki-laki ya. Ada 3 anak sahabat yang lain kencing di pangkuannya Nabi. Nabi minta ambil air aja, langsung Nabi cimpratkan di pakaiannya tersebut. Kira-kira bau, warna dan rasanya hilang, udah suci kembali. Ini untuk najasatul mukhaffafah, lebih gampang ya. Yang terakhir najasatul mutawassithah. Ini agak panjang sedikit, cuma kita ringkaslah. An-najasatsalitsah an-najasatul mutawassithah wa hiya sairun najasat. Ini yang paling banyak. Selain dari 2 najis tadi, ya semuanya masuk ke najasatul mutawassithah. Sababut tasmiyati bil mutawassithah li'anna syari'a tawassata fi hukmiha wa tanqasibu hadhihi an-najasa ila qismain. Dinamakan mutawassithah karena syari' buat cara menghilangkannya itu pertengahan, nggak sulit banget, nggak gampang. Dan dibagi menjadi 2 bagian. Najasatun hukmiyatun, najis hukmiyah, wahiyal lati la launa wala riha wala ta'ma laha. Najis yang nggak punya lagi zatnya, ainnya, bendanya nggak ada lagi. Artinya baunya nggak ada, warnanya nggak ada, rasanya nggak ada. Rasa ini diperkirakan aja ya, nggak boleh nyicip najis kan, nggak boleh. Najis nggak boleh dikonsumsi. Diperkiraan aja, diperkirakan. Contohnya air kencing yang sudah kering, nggak pernah dibersihin, kering, bau nggak ada lagi, warna nggak ada lagi, rasa nggak ada lagi. Masih najis nggak? Hukumnya masih najis. Selagi belum disucikan dengan air, maka hukumnya tetap masih najis. Sababu tasmiyah bil hukmiyah li'anna hakamna 'alal mahal bin najasati biduni wujudi sifat min sifatiha. Kenapa dinamakan hukmiyah? Karena kita masih hukumin najis walaupun bendanya itu enggak terdeteksi lagi. Cuman tetap karena belum disucikan. Kaifiyatu izalatiha tathuru bi jaryanil ma' 'alaiha. Cara mensucikan yang jenis segini tinggal disiram air aja di permukaannya, langsung suci. Air yang ada itu, yang bekas siraman, itu jadinya suci, cuman tidak mensucikan karena sudah dipakai, sama kayak air musta'mal ya. Karena terkategori musta'mal. Musta'mal itu air yang dipakai untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ini contoh menghilangkan najis yang hukmiyah. Kalau najis setelah ainiyah, bendanya masih ada, kita siram air, malahan najisnya membesar permukaannya, melebar malahan.
Kalau ini tinggal hukmiyah aja, satu kali siraman di permukaannya menjadi suci. Baik. Yang kedua adalah najasatun ainiyah, najis ainiyah, wahiyal lati laha raun aw rih aw ta'am. Yang masih ada salah satu daripada tiga sifatnya tadi, atau ada semuanya. Ada baunya atau rasanya atau warnanya, salah satunya masih terdeteksi. Sababu tasmiyati bil ainiyah li baqa'i ainin najasati fiha, dinamakan ainiyah karena masih tersisa, masih terdeteksi tadi ya. Wa qila li annaha qad tura bil ain, dikatakan ainiyah karena masih tampak dengan pandangan mata. Kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkannya, ghusluha bil ma hatta tazula awsafuha al-laun awir rih awir ta'am. Harus dihilangkan dulu bau, warna atau rasa. Kalau di pakaian disiramin air terus saja nggak apa-apa. Cuman kalau dia di permukaan seperti di karpet atau di lantai, kalau langsung disiram air kemana-mana kan. Nah, caranya dihilangkan dulu pakai tisu, ambil dulu air kencingnya dibersihkan, karena anak-anak kencing. Ambil lagi tisu yang selanjutnya. Kira-kira udah kering. Nah, takutnya bau ini ya. Kalau ada kotoran takutnya bau, pakai tisu basah pula permukaannya. Keringkan pula dari tisu basah tadi. Kira-kira nggak ada bau, warna dan rasa, baru tinggal disiram pakai air. Jadi simpelnya ainiyah tadi dibuat jadi hukmiyah dulu. Kalau sudah hukmiyah tinggal disiram pakai air. Jadi kalau najisnya masih ada, kotoran ayam ada di teras rumah, langsung disiram aja pakai air. Boleh aja asalkan langsung keluar. Cuman kalau ini sampai masuk ke dalamnya jadi najis rumah kita. Jadi harus dihilangkan seperti itu. Dan enggak boleh cuman dilap-lap kayak itu aja. Sebagian cuman dilap pakai lap basah aja tanpa disiram air. Ini masih hukmiyah. Hukmiyah itu walaupun enggak ada najisnya, cuman kalau kaki kita basah berpotensi kita kena najis. Jadi kering, kalau kena basah najisnya aktif lagi. Nah, sama halnya kalau itu berada di spray atau di kasur. Kalau spray mungkin diambil spraynya, dibersihkan bagian yang kena najisnya aja, air kencing anak gitu ya. Disiram, ya. Mau dikucek pakai sedikit pakai sabun boleh, nggak apa-apa. Nggak pakai sabun nggak apa, dikucek aja sampai kira-kira bau, warna, rasa nggak cium, nggak ada lagi baunya, ya udah bersih, tinggal disiram. Kalau di kasur sama aja proses membersihkannya. Dikeringkan sampai kira-kira bau, warna dan rasa itu enggak ada lagi, tinggal di permukaannya disiramkan air aja. Cuman kalau kasur dilapiskan pakai spray, apalagi kalau itu sudah kering, udah jadi hukmiyah lama-lama ya. Kita nginjak, kalau kering sama kering aman. Atau kita basah cuman dilapiskan spray, dan spray itu tidak menembus basahnya sampai ke bawah kasur, suci-suci aja kita. Jadi nggak sulit. Jadi jangan karena belajar ini najis, setiap kasurnya basah dicuci setahun sekali kredit kasur, akhirnya nggak perlu ya. Harus dipahamin aja konsep menghilangkan najisnya. Baik. Sama juga karpet. Kena najis, karena kan anak kecil main ke masjid, karena nggak perlu semuanya dibawa keluar, disikat dari ujung ke ujung, najisnya cuma satu aja di satu posisi, akhirnya rusak juga, disikat-sikat terus itu karpet, sayang. Jadi ambil air kencing, tadi air kencing tinggal dilap pakai lap kering dulu sampai kira-kira bau, warna dan rasanya hilang. Mau dikasih pewangi disemprot nggak apa-apa juga, cuman harus dikeringkan lagi. Habis itu tinggal diguyur air aja sedikit, asal dia ngalir di permukaan yang ada najisnya itu, suci. Begitu aja ngilangin najis.
Cuman benda najisnya harus hilang terlebih dahulu. Tanda-tanda hilang itu tidak tersisa bau, warna ataupun rasa. Nah, kalau 1 kali siraman gak hilang, harus ditambah sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali disiram gak hilang, dibantu pakai sabun juga dikucek gak hilang, ini namanya halatit ta'assur. Ta'assur itu sulit. Kalau sudah ta'assur, kalau yang tersisa cuman laun atau warna aja, atau rih atau bau aja, hukumnya ini taharatul mahal, hukumnya suci. Umumnya darah ya, darah itu udah 3 kali udah disikat nggak hilang, warnanya masih merah, nggak apa-apa, biarin aja. Ini darah kalau yang banyak, kalau yang sedikit kan ma'fu itu di pakaiannya ya. Kalau sedikit mah ma'fu, nggak dihilangin juga nggak apa-apa. Udah disikat. Ini ta'assur, udah dianggap suci atau dima'fu, dimaafkan hukumnya. Cuman kalau yang tersisa itu warna dan bau di satu tempat, atau rasa aja satu aja masih ada, itu indikasi kuat masih ada bendanya, nggak suci. Harus ditambah lebih dari 3 kali. Harus ditambah lebih dari 3 kali disiramnya. Sama dibantu pakai sabun, disikatlah gitu. Kalau sudah 3 kali pakai sabun disikat, udah lebih dari 3 kali nggak hilang juga, ini namanya halatut ta'adzur. Ta'adzur ini diapa-apain nggak bisa. Paling mentoknya harus dipotong. Kan sayang kalau pakaian dipotong. Nah yang kayak gini udah dimaafkan, ma'fu udah nggak apa-apa, pakai aja. Kalau membandel najisnya nggak bisa juga dihilangkan. Nah inilah cara mensucikan najis di 3 jenis najis yang masing-masing cara menghilangkannya berbeda antara satu dan yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang ada pertanyaan silakan.